warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul ladzi wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan nanti insyaallah isya, Masjid Raudhatul Falah yang sama-sama dirahmati, dimuliakan serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu hadirin sekalian, marilah untuk yang kesekian kalinya kita haturkan syukur kita, terima kasih kita kehadirat Allah taala. Karena hingga detik ini kita tetap ditakdirkan Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan takwa, dan kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hadirin kita dikehendaki oleh Allah taala nanti pada saatnya kita adalah termasuk orang-orang yang dimudahkan langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis yang tadi kita baca. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadirin taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masuk kepada bab 32, babu fadli du'afatil muslimina wal fuqara'i al khamilina. Ini bab akan menerangkan atau membahas tentang orang-orang muslim yang dhaif, yang lemah, yang fakir, yang miskin, al-khamilina, dan tidak terkenal sama sekali, tidak pernah diperhitungkan oleh orang lain, hampir-hampir tidak dianggap. Ini ternyata di dalam pandangan Allah Ta'ala, kalau dia adalah mukmin, muslim, maka memiliki fadilah, keistimewaan luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadirin perhatikan ayat dan hadis-hadisnya. Seperti pada bab-bab yang lain, setiap bab diawali dengan beberapa ayat Al-Qur'an. Ketepatan di sini cuma ada satu ayat yang berkaitan dengan bab tadi. Surat Al-Kahfi ayat 28. Al-Kahfi ayat 28. Kata Allah Ta'ala, wasbir nafsaka, Muhammad, sabarlah engkau. Artinya kalau ditujukan khitab ini kepada Nabi Muhammad, yang artinya juga kepada kita sekalian. Sabarlah kamu wahai muslim, wahai mukmin, ma'alladina, yang selalu beserta dengan orang-orang yada'una,
yang berdoa Rabbahum kepada Allah Ta'ala. Sabaro, kalau kamu kumpul dengan orang-orang yang ahli ibadah, ahli amal soleh, dan ahli berdoa kepada Tuhannya, bil ghodati wal asyiyi, baik di pagi hari maupun sore hari, mereka melakukan semua itu tidak ada lain melainkan yuriduna wajha, hanya semata-mata menghendaki ridho Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'du ainaka anhum, dan jangan sekali-kali kau berpaling dengan orang-orang yang selalu beribadah pagi sore datang ke masjid nggih, ndak petang udan atau kadang panas yang terik atau kadang-kadang repot atau kadang-kadang tidak enak badan, tetapi mereka istiqomah datang ke masjid. Maka jangan kau sekali-kali memalingkan wajahmu, menganggap sinis kepada orang yang melakukan demikian ini. Banyak orang hadirin yang menganggap orang-orang yang ahli masjid itu dianggap orang yang jumud, orang yang kumuh, orang yang tidak punya kelebihan banyak di muka bumi ini. Padahal itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk kita yang dicintai oleh Allah Ta'ala itu. Ini hadirin satu ayat yang berkaitan dengan kondisi orang-orang yang seperti kita sebutkan tadi. Sekarang kita masuk kepada hadisnya. Hadis ini kalau diurut dari awal sudah 252. Tapi dalam bab ini hadis yang pertama, An Harisah ibnu Wahab radhiyallahu anhu qala, Harisah bin Wahab berkata, kata Harisah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Harisah, suatu hari aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini sabdanya Nabi. Kata beliau, ala ukhabbirukum bi ahlil jannah. Wahai sahabatku sekalian, wahai jamaahku sekalian, maukah kamu sekalian aku tunjukkan kepada ahli jannah, ahli surga, calon penghuni surga. Jadi hadirin, ada orang-orang yang ketika masih di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah sebagai ahli surga, dan Nabi yang menunjukkannya. Yaitu yang pertama adalah diantaranya kullu dhaifin mutadhaifin, orang-orang mukmin yang lemah, tidak punya status sosial, tidak punya harta banyak, pokoknya ya lemah, miskin. Lemah dalam segi ekonomi, tapi dalam segi iman dia adalah orang yang kuat. Lemah itu, miskin itu ada macam-macam. Ada miskin iman, naudzubillah. Ada miskin ilmu, bodoh itu miskin ilmu. Ada yang sakit-sakitan, itu miskin kesehatan. Dan ada yang miskin harta. Hadirin, yang paling membahayakan adalah manakala miskin iman. Tidak jarang orang yang karena lemahnya imannya hanya diiming-iming, dengan beberapa kilogram beras atau indomie atau gula atau apalah yang lain, dia sudah rela meninggalkan agamanya, kembali kepada agamanya orang yang memberikan sesuatu itu. Naudzubillah. Ini karena lemah imannya. Orang lemah ekonominya, kalau imannya kuat, ilmunya juga kuat, maka dia insya Allah akan tangguh dan istiqomah sampai di akhir hayatnya dalam rangka memegang iman dan keimanannya. Kata Nabi, orang-orang yang miskin, yang lemah dalam segi ekonomi itu lau aksama, karena dia mukmin, maka kalau dia bersumpah alallahi, atas nama Allah, la abarrohu, dia memperbaiki sumpahnya. Kalau dia berkata-kata, dia bercakap-cakap, selalu menjaga perkataannya, tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi Allah Ta'ala. Dusta misalnya, ghibah atau rasan-rasan misalnya, namimah, adu domba, hasud, iri, dengki, dan seterusnya.
ini selalu dia perhatikan, sekalipun memang dia secara ekonomi dia lemah, tapi secara iman dia kuat. Ala ukhabbirukum, kata beliau, dan sebaliknya, maukah aku tunjukkan orang-orang yang calon penghuni neraka. Mari hadirin hati-hati. Kalau ada orang yang seperti disinggung Nabi ini, diantaranya, tidak semuanya gitu. Diantaranya orang yang jadi penghuni neraka itu, yang pertama utulin, sikapnya kasar, omongannya kasar, perilakunya kasar, bukan hanya kepada orang lain, kadang-kadang kepada keluarganya sendiri, anak istri atau suaminya dia pokoknya bengis. Nah, ini diantara indikasi calon penghuni neraka. Naudzubillah. Mari gelek punya benih-benih sifat itu kita jauhi, kita hindarkan, kita obati sendiri. Jawadin, kikir tetapi suka mengumpulkan harta. Jawad itu suka mengumpulkan harta, uripe mek golek dunya, tapi dia pelitnya 7 turunan, pelit luar biasa. Bahasa kulonannya itu meleki, medit yang luar biasa itu meleki. Ini diantara tanda calon penghuni neraka yang kedua. Ya pokoknya uripe niku golek dunya ae. Melek matane nggih, melek mikire nang nggone dunya, tapi pelitnya Masya Allah. Yang ketiga, diantara tanda calon penghuni neraka itu mustakbirin, orang yang selalu sombong. Nggih. Di riwayat yang lain beliau menyebutkan layat hulul jannata, nggih, mangka namis sekolah darotin minal kibri, tidak bakal masuk surga orang yang di hatinya ada benih-benih kesombongan, sekalipun hanya sebesar darroh, sebesar biji sawi kalau dulu istilahnya. Nah, hadirin, minimal 3 ini mari kita jauhi nggih. Sifat yang kasar, pelit, sekalipun dia banyak harta tapi pelit, dan yang ketiga sombong. Maka hadirin, pernah saya ceritakan nggih, jangan sekali-kali berlaku sombong. Nabi Musa itu salah seorang nabi yang sering dialog sama Tuhan, dialog komunikasi sama Allah Ta'ala di Bukit Sinai sana, atau Tur Sina istilahnya, nggih, di Palestina. Maka suatu ketika Nabi Musa ini dicoba oleh Allah Ta'ala, diuji. Kata Allah, Musa, ntar kalau mau ketemu aku lagi kamu harus membawa makhluk lain, terserah makhluk apa saja, apakah sesama manusia atau binatang, yang menurut kamu adalah lebih baik dari dia, atau bahasa lainnya, bawalah makhluk lain yang lebih jelek daripada kamu. Maka hadirin, setelah itu kemudian Nabi Musa itu keliling kemana-mana. Setiap yang dia temui dia perhatikan, baik yang berupa manusia maupun binatang. Manusia itu ternyata cacat yang kayak apa itu ternyata masih punya kelebihan, yang bahkan kadang-kadang Nabi Musa tidak punya kelebihan apa saja. Demikian pula binatang-binatang dia perhatikan hadirin. Ada yang mengatakan burung merak itu burung yang sombong karena keindahannya, suka mengabaikan kepada yang lain. Ternyata beliau perhatikan, beliau pelajari, merak itu juga punya banyak kelebihan yang Musa tidak punya. Pindah kepada makhluk lain, anjing misalnya, yang kebanyakan orang mengatakan anjing itu makhluk yang kotor, yang dengan anjing itu manakala dipelihara di rumah dan tidak ada fungsinya, maka rumah itu tidak dimasuki oleh malaikat. Ternyata anjing juga masih punya banyak kelebihan. Singkat kata hadirin, Nabi Musa tidak dapat apa-apa. Binatang sekecil apapun punya kelebihan. Karena itulah maka waktu bertemu dengan Allah Ta'ala berikutnya sudah sampai waktunya. Nabi Musa tidak dapat apa-apa. Ternyata Nabi Musa dengan tangan yang kosong menghadap Allah Ta'ala. Ya Allah, mohon maaf, saya tidak dapat apa-apa seperti yang kau perintahkan itu. Katanya Allah Ta'ala apa hadirin? Lulus kamu Musa. Lulus kamu.
Kalau kamu sampai membawa makhluk lain, apalagi manusia, dan kau menyatakan kau lebih baik daripadanya, kamu tak coret dari daftar kenabian, kata Allah Ta'ala. Kamu tidak ada bedanya dengan iblis. Kalau kamu mengatakan aku lebih baik daripada dia, ya itulah iblis. Ana khairum minhu. Ketika disuruh sujud sama Allah kepada Nabi Adam, iblis tidak mau toh, merasa iblis lebih baik. Lah kalau ada orang yang nganggep dirinya itu lebih baik daripada lian, ada orang yang miskin dia sepelekan dan seterusnya, maka hati-hati, itu adalah kesombongan. Yang sombong itu bagian tanda, salah satu tanda yang menyebabkan seseorang tidak bisa masuk surga. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dari sifat-sifat ini dan memberikan hidayah untuk selalu bisa berbuat baik, memperkuat iman kita dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan dulu. Yang kedua, an Abil Abbas Sahli bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Abu Sa'id berkata, kata Abu Sa'id, marra rajulun, suatu ketika ada orang yang melintas ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dekat majelis Nabi. Satu saat itu Nabi sama para sahabat duduk-duduk mungkin di teras masjid, begitu nggih. Cuma hadirin, masjidnya waktu itu belum seperti masjid kita sekarang nggih. Belum ada marmer kayak gini, belum ada keramik, belum ada tegel nggih. Ya masjidnya ya pasir itu. Nah, suatu ketika beliau pas di majelis itu, ada orang yang melintas di dekat masjid itu. Maka faqala, Nabi bertanya lirojulin indahu, kepada salah seorang yang ada di dekatnya Nabi yang sedang duduk. Ma ra'yuka fi hadhihi, bagaimana wahai saudaraku pendapatmu tentang orang yang baru saja melintas di dekat kita itu? Faqala, rajul itu menjawab, rajulun asrafin nas, karena memang yang melintas itu hadirin naik kuda yang mewah nggih, cara sekarang numpak mobil mewah ngoten nggih. Penampilannya penampilan bangsawan, mulia, secara lahir dia mulia. Jadi kata orang yang di dekat Nabi yang ditanya itu, dia menjawab, ini adalah mulia-mulianya manusia wahai Nabi. Hada, orang itu demi Allah, hariyun, dia pasti diterima, in khotobah, kalau dia melamar, ayun kaha, untuk dinikahi. Jadi kalau orang itu melamar pasti diterima oleh orang tuanya perempuan yang dilamar itu. Wa in syafa'a, kalau dia minta pertolongan, ayusfa'a, untuk ditolong maka dia pasti ditolong. Ini menurut sahabat, karena sahabat juga seperti kita sesama manusia. Fasakata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendengar jawaban sahabat seperti itu hadirin, Nabi tidak segera mengomentari jawabannya sahabat, tapi beliau diam sejenak. Biasa hadirin, Nabi kalau ditanya oleh sahabat atau kalau ada sesuatu yang beliau ragu untuk menjawabnya, beliau diam sejenak untuk mendapatkan ilham atau pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi diam itu, summa marra rajulun akhar, tiba-tiba laki-laki yang lain itu juga melintas di dekat majelisnya Nabi dan para sahabat itu. Nah, ketepatan yang melintas yang kedua ini adalah orang yang kelihatan remeh, orang yang miskin, orang yang tidak kaya yang pertama tadi itu. Faqala, maka bertanyalah lahu kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi bertanya, ma ra'yuka fi hadza, lantas bagaimana menurut pendapatmu tentang orang yang kedua ini? Faqala, rajul yang di dekat Nabi tadi itu menjawab, ya Rasulullah, hadza rajulun min fuqara'il muslimin, laki-laki itu memang muslim Rasul, tapi dia orang yang fakir. Ngeten iki nggih.
Umum manusia niku lek menilai orang lain, yang dinilai adalah lahirnya. Nggih. Dia tidak melihat batinnya, tidak melihat imannya, tidak melihat amalnya. Padahal Nabi itu pernah bersabda, kata beliau, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila aswarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak pernah menilai kepada kita lahiriah kita, tampang kita, postur tubuh kita, penampilan kita, ndak. Allah tidak melihat semua itu, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal kita. Bagaimana hati kita, apakah hati yang mulia atau sebaliknya. Maka ketika ditanya oleh Nabi, Rajul tadi menjawab, itu adalah orang-orang yang miskin dari golongan muslimin. Hada hariyun in khotaba la yunkahu. Ketika dia misalnya melamar, pasti tidak akan diterima. Tidak akan diterima wong kaya ngono menurut sahabat. Wa in syafa'a la yusfa'a. Kalau dia minta pertolongan, mesti tidak ada yang mau nolong wahai Nabi. Wa in qala la yusma'u liqaumihi. Dan kalau dia berkata, tidak ada yang mau mendengarnya. Kata orang yang ditanya Nabi itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian menerangkan karena beliau sudah mendapatkan ilham. Hadza orang yang kedua ini yang kamu katakan fuqara itu, orang yang lemah itu adalah khairun, jauh lebih baik min milul ardi, dari kebaikan yang ada di seluruh bumi ini. Mislahada. Kenapa? Karena orang yang kedua ini kelihatannya miskin memang, fakir memang, tapi hatinya kaya, imannya kuat, dekat sama Allah Ta'ala, dan dia tidak pernah melanggar apa-apa yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin salah satu hadis yang menerangkan kehebatan, kelebihan, fadilahnya orang-orang yang miskin tapi mukmin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, apakah kita kurang beruntung atau miskin, bahasa kasarnya, ataukah kita sebaliknya orang yang mampu, punya banyak kelebihan, tapi marilah kita jadikan hati kita lebih mampu, hati kita lebih kaya, hati kita lebih mulia dibanding lahir kita. Kita dipersilakan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan apa saja. Kita punya rumah, kita perbaiki, kita beli kendaraan yang mewah dan seterusnya, tapi jadikanlah amal kita untuk menuju alam yang kekal itu yang jauh lebih baik, lebih mulia daripada sekedar yang ada di keliling kita, di sekitar kita. Dengan demikian insya Allah hadirin, kita akan dijadikan oleh Allah Ta'ala orang yang saadah, yang bahagia di akhirat. Syukur-syukur kalau juga saadah di dunia ini. Untuk kita loro betul iki mau. Kedua ya. Sekarang yang ketiga. Kita tambah dulu nggih, baru nanti diskusi. Wan Abi Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat yang juga cerdas, Abu Sa'id Al-Khudri ini. Radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ikhtajatil jannatu wan nar. Nah hadirin, hanya Allah yang tahu dan yang diberitahu Rasulullah, kalau kita tidak tahu. Apa itu? Ternyata suatu ketika surga, jannah dan neraka itu pernah ihtajat, berdebat, engkel-engkelan nek bahasa kita. Faqalatin nar, neraka berkata kepada surga, fiyal jabbaruna, di dalamku, kata neraka, adalah orang-orang yang jabbar, orang-orang yang ahli dolim, kata neraka, orang yang ahli takabur, orang yang ahli berbuat murka, fasik, maksiat, kata neraka. Wal mutakabbiruna, lagi ada lagi orang yang sombong di dalam neraka, di dalamku, kata neraka. Jadi isinya orang-orang yang kelihatannya mewah, megah, tapi dia adalah orang yang tidak beriman. Waqalatil jannah, ketika dikatakan seperti itu, surga menjawab, al jannatu qalat, atau waqalatil jannatu fiya du'afaun nas, di dalamku, kata surga, adalah
orang lemah lemah-lemahnya orang yang mukmin. Jadi orang mukmin tapi lemah, di dalamku banyak. Wa masakinuhum, dan orang-orang miskinnya banyak di dalamku. Jadi hadirin, justru surga menjawab dengan kelembutan, kelemahan, ketawaduan. Maka ketika Allah mendengar perdebatan antara surga dan neraka itu, faqadallahu bainahuma, Allah memutusi antara keduanya, antara surga dan neraka. Memang dikehendaki oleh Allah Ta'ala terjadinya neraka seperti itu dan surga seperti itu. Kata Allah, innaki al jannatu, wahai surga, sesungguhnya engkau rahmati, di dalammu adalah orang-orang yang mendapat rahmatku, kasih sayangku. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau berbicara rahmatnya Allah Ta'ala itu ada 100 rahmat Allah. Kalau pas Ramadan itu kan kita sering mendengar, sing sapa wong poso Ramadan dengan imanan waktu saban, salah satu keuntungannya yang didapat, yang diterima dari Allah Ta'ala adalah rahmatnya Allah Ta'ala. Di Ramadan sering disampaikan, rahmat Allah 100 itu yang diberikan di dunia ini baru satu toktil. Satu ini bukan dinikmati oleh orang yang beriman tok, enggak. Orang-orang yang zalim pun, orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, orang-orang yang kafir, semuanya menikmati rahmatnya Allah yang satu ini. Bahkan hadirin, binatang-binatang semuanya juga menikmati rahmat Allah Ta'ala yang hanya satu ini. Kalau di dalam hati kita ini ada bakteri misalnya, ada virus, ada kuman, semua itu juga menikmati rahmatnya Allah yang hanya satu ini. Nah, hadirin, singkat, surga, Allah mengatakan kepada surga di rahmatmu itu, di dalammu ada rahmatku. Hadirin, kalau satu saja sedemikian hebat rahmatnya Allah Ta'ala itu, sementara yang 99 masih digenggam oleh Allah Ta'ala, nanti diberikan ketika sudah masuk di surga ini. Jadi nanti mendapatkan 99. Kita bisa membayangkan satu saja kayak gini, dahne oleh 90 songo. Arhamu biki, aku merahmati, aku menyayangi orang-orang mukmin yang di dalammu itu lantaran engkau. Man asya, siapa saja yang aku kehendaki. Wa innaki annar, dan di dalammu wahai neraka adabi, aku menghukum orang-orang yang zalim, aku menghukum orang-orang yang kafir, aku menghukum orang-orang yang sombong. Biki man asya, adalah dengan kamu wahai neraka siapa saja yang aku kehendaki. Wali kilaikuma alaya mil'uha, dan denganmu kedua, surga dan neraka itu adalah sesuai dengan apa yang aku kehendakinya di dalammu. Satu lagi, wa Nabi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah SAW qala, innahu la ya'ti rajulun saminun al-adim yaumal qiyamati la yazinu indallahi janaha ba'udah. Di akhirat nanti akan terdapat orang yang besar, gemuk besar. Kalau ditimbang itu secara zahir beratnya bukan hanya kiloan puluhan kilo, tapi kintalan, sakit gede ini aja. Tapi tahukah kita bahwa nanti di hari kiamat orang yang besar seperti itu ternyata tidak ada bobotnya, bahkan bobotnya lebih ringan daripada menurut Allah Ta'ala daripada sayapnya nyamuk saja. Kenapa? Karena sekalipun dia besar, tubuhnya besar, ditimbang berat, tapi tidak ada amal baiknya dan tidak ada imannya. Nah, oleh karena itu biarpun kita kecil, tapi kalau di dalam hati kita penuh keimanan dan amal soleh, insya Allah nanti di akhirat kita akan memiliki timbangan yang berat, melebihi beratnya gunung yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hadirin, sudah dapat 4 hadis. Sebelum kita lanjut, apa ada yang perlu didiskusikan? Monggo silakan, mana mic-nya? Monggo. Silakan Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Karena itu surga dan neraka itu apa sudah ada penghuninya? Oh, pinter iki yang cerdas yang tanya ini. Oke. Terima kasih. Ya, itu dok. Ibu satunya tadi, monggo silakan. Nggih, kita Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Pertanyaan saya lepas dari konteks ini, tapi tetap berkaitan dengan arah ke surga atau neraka. Oke, monggo. Berkaitan dengan pemakaian wewangian yang dipakai untuk sholat. Oke. Iya. Kalau seorang laki itu wajib Nggih. memakai pakaian. Ya, tidak wajib tapi diperintahkan. Nggih. Kalau wanita itu tidak dibolehkan. Ya. Ya, itu yang berkaitan dengan menyentuh kulit wewangian itu atau hanya pada mukena. Wangi-wangian itu. Oh, nggih. Pun ngaten mawon. Ada lagi? Karena berkaitan dengan yang ada pada masjid kita. Ya. Untuk wanita itu tidak diperbolehkan menggunakan wewangian. Nggih. Kalau kita laundry itu pasti ada wewangian. Oh. Nggih. Terima kasih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak sekalian nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saya tanya minggu kemarin. Gini, saya kan kabarnya kan kerja saja. Kemarin, nah waktu itu kan jalan tiba-tiba saya dengar suara adzan. Otomatis kita akan sembahyang. Tapi baju saya kan kotor. Nggih. Tapi kemarin kalau bilang, walaupun baju kotor itu sembahyang nggak apa-apa. Ya. Ya. Dan saya katakan, tapi baju kotor itu sembahyang nggak apa-apa. Ya. Sik engko tak terangno meneh. Nggih. Pun ngeten mawon. Nggih. Sing didisikno iki. Nggih, Ibu, surga dan neraka itu sekarang sebetulnya belum ada penghuninya. Belum ada, tetapi apa yang akan terjadi baik di surga maupun neraka itu sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi misalnya orang yang nanti pasti masuk ke dalamnya itu adalah misalnya Fir'aun. Itu belum masuk, tapi sudah ditetapkan, sudah ada catatannya di sana. Dan gambarannya sudah ada. Kaya apa gambaran swarga itu? Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan, beliau diberikan kesempatan oleh Ta'ala untuk menyaksikan. Nanti ketemu ada hadisnya ini. Ini sebetulnya ya sudah sama dengan yang ditanyakan Ibu. Dulu ditunjukkan Rasul tentang penghuni surga dan penghuni neraka, beliau mencoba melihat keduanya. Ternyata kebanyakan penghuni surga itu adalah orang-orang fakir, miskin, tapi tentu saja yang beriman, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Fakir, miskin, tapi tidak beriman, ya tambah remek ini. Nah, orang yang beriman, bertakwa tapi kaya itu masih selang beberapa ratus tahun dibanding dengan orang miskin masuknya ke dalam surga. Orang yang miskin tapi kaya iman, kaya amal itu masuknya surga dulu. Sugih ya beriman tapi sugih dia masih selang, ada yang mengatakan selang 500 tahun nama. 500 tahun itu sak piro suwene. Panjenengan pengin masuk surga duluan apa keri-keri? Lah lek dulu aja sugih-sugih. Masih panjenengan mukmin, muslim, mutakin tapi sugih, hisabnya ini ceritanya dawa, kok enak waktu saja kita ceritakan nggih. Ada orang yang miskin, tidak punya kekayaan apa-apa, yang dimiliki cuma kampak, sebuah kampak yang digunakan untuk mencari kayu bakar di hutan, kemudian untuk menghidupi keluarganya. Kampak satu ini hisabnya dia selesai 40 hari. Kampak satu tok ini. Coba anak sing duwe apartemen, duwe mobil terbang, duwe kapal, duwe wallahu a'lam, makanya tidak berlebihan kalau selang sekian ratus tahun lamanya. Ngaten nggih? Jadi nanti
prosesnya setelah manusia ini mati, puncaknya nanti setelah kiamat terjadi semuanya sudah tidak ada yang hidup. Selang beberapa tahun nanti akan dihidupkan kembali, itu namanya yaumul ba'ats. Ba'ats itu kebangkitan, bukan kebangkitan nasional tapi kebangkitan semesta alam, semuanya dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Dan ini juga kalau diceritakan panjang lebar. Nah nanti setelah itu untuk apa? Yauma yunfakhu fis-suri fa idahu minal ajdasi ila rabbihim yansilun, itu di surat Yasin yang sering kita baca. Semuanya bangkit dalam keadaan telanjang untuk apa? Ila rabbihim yansilun, semuanya akan berlomba-lomba menghadap Allah Ta'ala, minta segera diadili dan minta segera dimasukkan surga. Nanti sekarang masih belum, semuanya dari Nabi Adam sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat tuh semuanya sekarang masih di alam barzah. Namanya alam barzah. Setelah diadili, nah itu baru nanti diadakan keputusan. Ini juga lama prosesnya. Pengadilannya ada 4. Setelah selesai semua diputuskan, yang berhak surga ya ke surga, baru masuk, surganya baru terisi. Dan nanti Nabi Muhammad beserta kita umat-umatnya yang mukmin ini yang masuk surga lebih dahulu. Sekalipun umat akhir zaman kita, tapi masuknya surga dulu insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk masuk surga yang duluan. Allahumma amin. Kemudian waktunya semepet Kemudian neraka juga begitu. Neraka juga begitu. Yang dia kafir, apalagi seumur hidupnya kafir, atau yang murtad, yang sekarang banyak yang melecehkan umat Islam, yang menghina umat Islam, seperti yang sering kita lihat di YouTube ataupun di nanti di neraka, naudzubillah. Ngaten nggih? Jadi nanti nunggu penghisapan dulu, dihisap, diperhitungkan amalnya dan diputuskan. Kemudian ibu yang menanyakan tentang parfum, sebetulnya kaum wanita itu sholatnya lebih afdol di rumah sebetulnya, tapi tidak boleh melarang atau tidak boleh dilarang kaum wanita, kaum ibu yang datang ke masjid, tidak boleh dilarang dengan syarat, tadi itu diantara syaratnya, dia datang ke masjid, dia dia sanggup menjaga diri, tidak menimbulkan fitnah, tidak bersolek misalnya, tidak berpenampilan kayak anak mall misalnya, tidak berpakaian yang ketat atau yang transparan. Kemudian tidak menggunakan parfum yang menyolok, yang tidak boleh. Tapi sekedar seperti pewangi ketika habis dicuci, tidak apa-apa insyaallah. Ibu menggunakan mukena yang ketepatan mukenanya beberapa waktu yang lalu pernah kena parfum, tidak apa-apa kalau sekedar sedikit seperti itu. Yang tidak boleh itu seperti wanita-wanita yang ketika kita simpangan di Embong itu 5 meter mesti mampu parfumnya. Kayak gini ini yang tidak boleh. Sementara untuk bapak-bapak diperintahkan untuk menggunakan parfum, karena bapak-bapak ini, ibu-ibu masih atau kerjanya di kantor, keringetnya wambune gak enak dan banyak keringetnya. Mulakno yo diperintahkan pakai napa sing di ketiak itu. Nah, terserah apa namanya itu diperintahkan biar harum, dan diperintahkan datang ke masjid ketika mendengar panggilan adzan dan dia tidak punya uzur. Ngeten nggih? Bapak yang menanyakan tentang sholat dengan berpakaian kotor, boleh pakaian yang kotor kalau ini yang tadi panjenengan tidak sebutkan, kalau adanya itu. Tapi kalau sekarang panjenengan ada yang bersih, ada yang suci, apalagi ada yang baru, panjenengan gawe sing kotor, sing kena najis, nggak oleh. Itulah makna Allah berfirman, ittaqullaha mastata'tum, takwalah kamu sekalian kepada Allah sesuai kemampuan. Orang yang di rumah sakit, mriki diselang, misalnya seperti nun sewu, baru saja istri saya dari rumah sakit, sininya diselang ibu, selang sebesar ini dimasukkan ke arah paru-paru, dikeluarkan cairannya. Kemudian tangannya ini ngulah-ngalih di infus, hidungnya masih ditusuk lagi dengan oksigen, telu loh.
yang mengikat badannya ini. Ini lek mau sholat sesuai dengan apa? Dengan kondisi normal piye? Sementara dia ditelentangkan kepalanya di arah barat, berarti kan madhabnya ngetan. Dalam kondisi seperti itu namanya darurat. Boleh ora apa. Tapi lek panjenengan di rumah kayak gini terus sholat kayak orang yang di rumah sakit, ya jelas ora oleh. Jadi boleh panjenengan tindakan naik kereta api atau naik bis atau naik apa, waktunya sholat orang entuk dinyangkoi tak kodok. Kodok itu bukan direncana kayak gitu. Nggih. Jadi kalau di sepur, apa sepur itu? Di kereta api panjenengan duduke madhep ngetan nggih, waktunya sholat. Insya Allah saya tidak sekedar ngomong, saya juga pernah ngalami nggih. Tayamum plek nggih, tayamum di situ. Kalau tidak ada air di tempat apa itu namanya? Kamar kecilnya. Kalau ada ya wudu diupayakan kalau bisa, kalau tidak bisa tayamum saja. Salat madhep ngitan tidak apa-apa, bilang sama teman di kanan kirinya, "Nun sewu saya mau sholat dulu." Nggih, hadirin, justru ini dipuji oleh Allah taala. Orang yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan darurat kayak gitu, dia tetap menjalankan perintah Allah taala, karena memang sholat itu tidak pernah ada uzur untuk ditinggalkan kecuali kalau akalnya ini sudah tidak normal. Kalau akalnya sudah tidak ingat, tidak sadar, baru boleh dia tidak sholat. Nah, kodok itu hanya boleh dilakukan karena ketiduran. Nggih, wayah sholat duhur tadi panjenengan tidur, kalau sing nangekno tangi-tangi sudah asar panjenengan langsung sholat asar. Ternyata maghrib kayak gini eling lho aku duhur mau lah gak sholat. Waktu itu juga panjenengan mengkodok sholat yang ketiduran tadi. Nggih. Yang kedua karena lupa pokoknya bukan melupakan diri tapi lupa betul. Karena sibuknya duhur sampai tidak sholat. Iling-iling wis isya mangki misalnya. Nah, isya itulah panjenengan mengkodok. Jadi kodok itu bukan karena kita sengaja, bukan kita niatkan, tapi karena ada darurat tadi, karena tertidur atau karena lupa. Wallahu a'lamu bissawab. Ngoten nggih. Nyuwun pangapunten mbok bilih wonten ingkang kirang berkenan karena waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan depan, mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi